Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai materi medan magnet. Materi kali ini disusun oleh Aura Filosofia, Faza Ahmad Naufal Al-Muzaki, dan Latifatul Kurnia dari kelas 12 MIPA 2. Medan magnet sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama yakni muatan bergerak, yang kedua yakni elemen arus, yang ketiga kawat lurus berarus listrik, dan yang keempat kawat melingkar berarus listrik. Medan magnet yang ada di sekitar magnet. Yang pertama yakni kutub-kutub magnet. Kutub-kutub yang tak sejenis yakni utara dan selatan akan tarik-menarik, dan kutub-kutub yang sejenis misalnya utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan akan tolak-menolak. Jika sebuah magnet batang dipotong-potong menjadi lebih pendek, ternyata setiap potongan tetap merupakan magnet yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua, yakni cara membuat magnet. Ada tiga cara yang terlampir dalam presentasi kita pada kali ini. Yang pertama, membuat magnet dengan cara menggosok. Yang kedua, membuat magnet dengan menggunakan arus listrik. Dan yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi. Yang ketiga, bentuk medan magnetik di sekitar magnet batang. Jika dua kutub tidak sejenis saling berhadapan, akan diperoleh garis-garis gaya magnet yang saling berhubungan. Jika dua kutub yang tidak sejenis saling berhadapan, akan diperoleh garis-garis gaya magnet yang menekan saling menjauhi. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Yang pertama, arah medan magnetik akibat kawat berarus. Arah medan magnetik atau B yang disebabkan kawat berarus listrik dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan dan kaidah putar skrup. Contohnya terlampir pada PowerPoint kita kali ini. Selanjutnya yang kedua, arah medan magnet pada kawat melingkar berarus listrik. Arah garis-garis medan magnetik di sekitar sebuah penghantar berbentuk lingkaran dapat diamati dengan membuat penghantar berbentuk lingkaran dan dialiri arus listrik. Kemudian, kawat tersebut menembus melalui sepotong kertas karton dan arah masuknya garis-garis medan magnetik bisa ditentukan menggunakan aturan tangan kanan, seperti menentukan arah medan magnetik pada penghantar lurus berarus listrik. Selanjutnya yang ketiga, arah medan magnet pada kumparan berarus listrik. Kumparan atau solenoida adalah kumparan kawat penghantar dengan ukuran panjang jauh lebih besar daripada garis tengahnya. Pada dasarnya, medan magnetik solenoida adalah sederetan kumparan berarus identik dengan perdampingan yang di dalamnya berisi garis-garis medan hampir sejajar dengan sumbunya dan berjarak rapat. Bentuknya menyerupai medan magnetik batang. Salah satu ujungnya memperangi sebagai kutub utara sebuah magnet batang dan ujung yang lain sebagai kutub selatan. Selanjutnya yakni hukum Biot-Savart. Biot dan Savart mengamati kontribusi induksi magnetik dB pada suatu titik P yang ditimbulkan oleh suatu elemen penghantar dl yang dialiri arus listrik I. Besar induksi magnetik berdasarkan geometri yang dikenal sebagai hukum Biot-Savart adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebanding dengan kuat arus listrik L. Yang kedua, sebanding dengan panjang elemen penghantar dl. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R antara titik P dengan elemen penghantar dl. Dan yang terakhir, sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus pada dl dengan garis penghubung titik P dengan dl. Secara matematik, hasil ini dapat dirangkum dalam persamaan Biot-Savart. Rumus tercantum dalam gambar tersebut secara garis besar dalam lingkup matematik. Induksi magnetik di sekitar penghantar lurus berarus. Besar induksi magnetik B yang ditimbulkan oleh penghantar listrik berarus I di suatu tempat yang jaraknya A dari suatu penghantar lurus berarus. Arah induksi magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Induksi magnetik yang ditimbulkan oleh penghantar melingkar berarus. Penghantar melingkar dengan jari-jari A dialiri arus listrik I. Induksi magnetik dB dapat diuraikan menjadi dua komponen. Yang pertama yaitu komponen yang sejajar dengan lingkaran adalah dB sin X. Sedangkan komponen yang tegak lurus sumbunya adalah dB cos X.
Komponen dB cos X akan saling meniadakan dengan komponen yang berasal dari elemen lain yang berseberangan. Yang ketiga, induksi magnetik di pusat dan di ujung selenoida. Sebuah selenoida adalah sebuah kawat panjang yang dililitkan di dalam sebuah heliks yang terbungkus rapat. Kita menganggap bahwa heliks atau spiral tersebut sangat panjang dibandingkan dengan diameternya. Jarak antara lilitan biasanya kecil atau rapat, dan lilitannya dapat terdiri atas satu lapisan saja atau lebih. Rumus di pusat solenoida dan rumus di ujung selenoida. Yang keempat, titik induksi magnetik di sumbu toroida, suatu solenoida yang dilengkungkan sehingga sumbunya membentuk lingkaran dinamakan toroida. Gambar toroida juga terpampang dalam PPT kita pada kali ini. Selanjutnya yakni gaya magnetik. Yang pertama, muatan-muatan elektron yang bergerak akan menimbulkan arus listrik. Oleh karena elektron yang bergerak di dalam medan magnetik mengalami gaya magnet, maka jelas bahwa sebuah kawat berarus yang diletakkan di dalam medan magnetik akan mengalami gaya magnetik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika kurang jelas, silakan bertanya kepada kelompok kami. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.